Halo semuanya, selamat datang kembali bersama gue di channel Creative Academy. Nah, di video kali ini kita akan coba buat aplikasi sederhana menggunakan React.js. Nah, jadi kurang lebih nanti aplikasi yang akan kita buat tuh seperti ini nih guys. Jadi di sini gue beri nama aplikasinya itu adalah Vidwiten Apps guys. Nah, jadi aplikasi ini itu fungsinya untuk ngerekap data pemasukan kita, pemasukan uang kita dengan data pemakaian uang kita dipakai untuk apa aja gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat transaksi harian kita atau transaksi yang udah kita keluarkan itu apa aja sih. Nah, gitu guys. Jadi aplikasi ini sederhana aja ya guys. Ini sebenarnya untuk mengimplementasikan pemahaman kita mengenai React.js. Ya, ini mah cuman iseng-iseng aja ya guys ya. Oke, jadi ini gue udah buat desainnya di Figma. Jadi kalau misalkan kalian yang pengen juga lihat desainnya, kalian bisa lihat di link deskripsi video di bawah. Oke, kalian bisa duplikat juga tuh filenya di bawah untuk bisa kalian ekspor atau import sih. Import ke Figma kalian masing-masing. Jadi di video kali ini kita akan coba slicing dulu nih guys aplikasi React.js kita. Kita akan coba slicing desain yang udah kita buat ke dalam aplikasi React.js. Oke guys, gak usah banyak bicara lagi ya. Mari kita langsung saja mulai. Yang pertama, kalian boleh buka dulu VS Code-nya. Oh ya, sebelum itu kalian bisa lihat di atas ini nih. Di sini gue udah punya dokumentasi dari React.js-nya. Jadi nanti kita akan sambil coba lihat-lihat juga dokumentasi React.js-nya karena ya kita nggak hafal gitu guys ya. Dan di sini gue udah punya juga Bootstrap. Jadi nanti kita akan kombinasikan tuh guys antara React.js dengan Bootstrap. Jadi ya kita akan coba beberapa fitur-fitur yang ada di Bootstrap juga. Kita akan implementasikan juga ke dalam aplikasi React.js kita. Nah, selain Bootstrap ini kita juga pakai React Bootstrap ya. Jadi ini Bootstrap khusus untuk React.js. Oke, dan gak usah banyak bicara lagi. Mari kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah persiapkan keempat hal di atas ini, dibuka-buka aja dulu. Langsung aja kita mulai. Let's go! Oke, jadi yang pertama kita buka dulu VS Code-nya guys ya. Oke, ini VS Code-nya agak lemot ya guys. Oke, kita buka dulu. Oke, ini kita coba rapikan dulu. Ups, ini project gua. Jadi gua harus close dulu nih. File, close folder. Nih teman-teman boleh klik file, close folder. Kalau misalkan defaultnya udah ada codingan kayak gini ya. Ini codingan gua sebelumnya. Ini di close folder dulu supaya clear ya guys ya. Oke, ini udah clear. Jadi yang pertama apa dulu nih? Kayaknya kita harus buat dulu sebuah folder untuk menyimpan project React.js kita. Gimana kalau misalkan gua simpannya di dalam desktop aja deh? Wah, ini udah banyak banget nih guys. Oke, jadi yang pertama kita akan buat dulu sebuah folder di sini. Teman-teman boleh klik kanan, terus di sini ada new folder. Misalkan kita beri nama aja foldernya latihan gitu ya. Ini dibuka, teman-teman kalau bisa lihat ini masih kosong ya. Foldernya belum ada apapun. Nah, kalau misalkan teman-teman udah pernah install Git sebelumnya, teman-teman bisa buat seperti ini nih. Di sini teman-teman tinggal klik kanan, lalu Git base here. Terus di sini teman-teman bisa ketikkan aja code titik. Untuk apa? Untuk membuka Visual Studio Code di dalam folder ini nih. Jadi kalau kita buka, ini kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini nanti akan otomatis terbuka VS Code-nya. Terus kalau misalkan teman-teman lihat, di sini foldernya langsung masuk ke dalam Visual Studio Code. Tapi kalau misalkan teman-teman belum install Git-nya itu nggak masalah juga sih. Ini kita boleh close aja. Kalau misalkan teman-teman belum pernah buka atau install Git-nya, teman-teman boleh buka aja Visual Studio Code yang udah kita buka tadi. Terus di sini kalian tinggal klik file lalu open folder nih, teman-teman. Terus kita simpannya di desktop, kita cari folder tadi nih. Ini tinggal di select folder aja, itu sama aja. Seperti kayak tadi kita ketik di Git-nya code titik, kayak itu sama aja sih. Itu bebas sih. Ada banyak cara untuk mencapai satu tujuan ya guys ya. Oke, jadi yang pertama apa yang akan kita lakukan yaitu install dulu dong React.js-nya. Nah, untuk cara installnya itu yang pertama teman-teman boleh buka dulu terminalnya. Nah, karena Visual Studio Code udah punya terminal sendiri, ini teman-teman bisa pergi ke bagian terminal lalu neo terminal atau teman-teman boleh control backtick sebagai shortcut-nya. Nanti di bawah akan ada muncul terminal nih, teman-teman. Oke, cara install React.js itu kayak gimana? Nah, ini salah satu fungsi kenapa gua buka dulu dokumentasinya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, teman-teman boleh pergi ke bagian Get Started. Terus di sini ada Create a New React App. Ini tinggal diklik aja. Nah, setelah itu ini loading, tungguin aja guys, karena koneksinya agak lemot di sini guys. Oke, kita tungguin aja dulu sampai kebuka.
Nah, ini udah kebuka nih. Nah, kalau misalkan udah kebuka, teman-teman scroll ke bawah, di sini ada cara installnya nih, untuk cara install aplikasi React.js pertama kali. Nah, cara yang termudahnya ini teman-teman tinggal ketik aja npx create react app my app. My app ini adalah nama projectnya. Jadi kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik aja npx apa tuh tadi? Create apa lagi? React app. Terus nama projectnya apa? Nah, karena kita mau buat aplikasi Viduiten, jadi kita bisa tulis aja seperti ini. Viduiten, guys. Ini ya, enter aja. Ini tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini ditunggu aja, lihat nih. Ini udah ada folder baru di sini yang baru saja dibuatkan. Ini tinggal tunggu npm-nya berhasil menginstall React.js-nya. Oke, tunggu aja guys, sabar dong. Gagal guys, koneksinya lagi lemot. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat error kayak gini, ini nggak usah panik ya. Kalian tinggal coba install lagi, teman-teman. Nah, daripada teman-teman install ulang seperti ini, ketik ulang maksudnya ya. Nah, teman-teman bisa langsung aja klik arah panah atas, nanti bakalan ada historinya tuh, teman-teman. Nah, kalau udah ada historinya, kalian tinggal enter lagi tuh, sampai proses instalasinya berjalan lagi. Nah, sambil nunggu proses instalasinya berjalan, gue mau memperkenalkan dulu sebuah produk dari Niaga Hoster, yaitu paket personal hosting yang ada di Niaga Hoster, yang lagi promo 79% nih guys. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh hosting yang berkualitas, silahkan kunjungi aja Niaga Hoster, dan gue merekomendasikan paket personal hosting. Nah, kalian juga bisa pakai kode kupon Creative Academy untuk bisa mendapatkan diskon tambahan sebesar 10%. Jadi lumayan tuh guys, ditambah lagi ada promo 79%, plus pakai kode kupon Creative Academy, kalian akan dapat diskon tambahan 10%. Jadi kalian silahkan kunjungi aja link yang ada di bawah untuk pakai layanan hosting dari Niaga Hoster, oke? Oke, kita lanjut lagi install React.js-nya ya. Ini lemot sih guys, koneksinya agak kacau deh. Oke guys, akhirnya instalasi kita udah berhasil dilakukan. Nah, jadi kalau misalkan udah berhasil, nanti akan ada kayak gini nih, happy hacking katanya ya. Padahal kita nggak nge-hack ya, kita cuman bikin kode program doang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan error-error kayak gini, lihat nih, sebelumnya gue udah beberapa kali coba, karena koneksi internet di sini tuh lagi down banget, jadi ini ada sempat error-error. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman error kayak gini tuh nggak usah bingung dulu, nggak usah panik, santai, sabar. Kalian cuma tinggal install lagi aja, dicoba-coba lagi aja. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa install sama sekali, itu kemungkinan teman-teman belum install Node.js-nya ya. Nah, untuk mengetahui apakah teman-teman udah pernah install Node.js apa belum, teman-teman bisa tulis aja seperti ini, node strip v, lalu enter. Nah, nanti kalau misalkan ada versi yang muncul, itu artinya teman-teman udah install Node.js. Nah, tapi kalau misalkan ketika teman-teman ketik node strip v kayak gini, nggak ada muncul versinya, itu kayaknya kalian belum install Node.js-nya deh. Jadi saya sarankan silahkan diinstal dulu. Oke, selanjutnya sebelum kita ngoding, ada satu hal yang harus kita install lagi nih teman-teman. Apa coba? React Bootstrap, karena kita akan menggunakan Bootstrap ya. Nah, untuk cara install React.js, untuk install Bootstrap, teman-teman tinggal ketik aja seperti ini. Pertama, kita pindah dulu ke dalam directory Viduiten atau project yang udah tadi kita buat ya, yang pertama. Nah, di sini ada folder baru yang namanya Viduiten atau aplikasi yang akan kita buat ya, itu nama aplikasinya sih guys. Nah, jadi teman-teman boleh ketik aja cd Viduiten gitu ya. Enter. Nah, nanti lihat nih. Ups, salah katanya. Kita coba Viduiten. Oh, gak pakai U guys. Gini. Typo. Nah, nanti bakalan otomatis lihat nih pindah ke directory Viduiten. Selanjutnya kita install Bootstrap-nya. Cara installnya teman-teman tinggal ketik npm install atau teman-teman i doang juga boleh sih, sama aja. React Bootstrap. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman lihat di dokumentasinya itu ada. Nah, teman-teman pergi ke bagian React Bootstrap di sini, terus masuk ke menu Get Started. Ini kayak biasa, lemot anjim. Nah, ini di sini ada bagian installation nih guys. Nah, ini sama tuh, npm install React Bootstrap. Jadi kalau misalkan banyak sekali tutorial yang nyuruh install Bootstrap, tapi nulis kayak gini, padahal mereka nggak tahu dapatnya dari mana. Nah, itu dapatnya itu dari sini guys, dari React.js-nya atau dari dokumentasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen install suatu hal, ya tinggal cari aja dokumentasinya. Pasti ada kok caranya gitu ya. Ini cara install React Bootstrap seperti ini. Nah, ini seperti biasa tinggal enter aja. Ditunggu lagi aja sampai proses instalasinya selesai.
Sabar dong, sabar. Oke guys, kita lanjutkan. Ini Bootstrap-nya udah berhasil kita install. Tadi gue sempat mengalami beberapa error. Karena apa? Karena gue tadi typo nih guys. Harusnya React Bootstrap kurang R nih. Nah, sedangkan di sini gue nggak pakai R-nya. Jadi error tuh katanya tidak diketahui. Jadi gue di sini perbaiki. Harusnya kayak gini. npm install React Bootstrap pakai R. Tadi gue typo R-nya kelewat. Bootstrap. Nah, terus kita udah berhasil install. Oke, selanjutnya ngapain? Kita akan coba buka dulu atau jalankan dulu project React.js-nya ya. Gimana sih cara bukanya? Nah, cara menjalankannya itu gampang aja. Teman-teman tinggal ketik npm start kayak gini, lalu tekan enter, tunggu sampai proses apa namanya sih? Pembukaan project-nya selesai, nanti akan otomatis project React.js teman-teman dibuka di halaman web browser. Jadi sabar lagi. Sabar dong, santai. Kita akan ngoding bareng. Sabar ya guys ya. Oke, di sini kita starting the development server. Nah, nanti lihat nih, akan otomatis terbuka di halaman web browser di port localhost 3000. Nah, mungkin saja di port teman-teman ini beda-beda, itu tapi nggak masalah. Oke, kita tunggu aja dulu prosesnya. Ini masih starting the development server. Maklum guys, komputer kentang jadi agak lemot, ditunggu aja seperti biasa. Mungkin di komputer teman-teman yang speknya dewa langsung terbuka ya guys ya. Jadi sampailah. Nah, ini nih, udah kebuka nih. Nih, ini adalah template awal atau template yang dikasih pertama kali oleh React.js-nya. Nah, tampilan ini tuh didapat dari mana? Nah, kalau misalkan teman-teman buka lagi project-nya, kalau teman-teman buka folder Vidwitten ini, lihat nih, kita dikasih banyak sekali folder dan juga banyak file. Nah, terus yang tampil di sini tuh file yang mana gitu ya guys ya. Nah, jadi yang tampil di situ, di tampilan yang ini, itu tuh di dalam folder app.js. Nah, yang di sini. Jadi kalau misalkan kita hapus deh, misalkan dari header ke bawah, sampai sini kita hapus, kita save, kita coba lihat. Nah, ini hot reload ya, jadi dia otomatis nge-compile ulang, terus nanti akan otomatis ditampilkan di halaman web browsernya. Ini seperti biasa, karena komputernya komputer kentang, agak lemot nih compilingnya. Jadi mikir dulu ya guys, komputer gua, harus ganti nih guys kayaknya. Nah, gini guys, kalau misalkan udah di-reload lagi, kalau kita lihat nih, dia jadi blank. Kalau misalkan kita kasih H1 deh di sini, H1, halo gitu ya. Kita coba save lagi, lihat, dia auto-reload. Nah, dia bakal langsung otomatis tampil halo, gitu guys. Nah, sebenarnya file yang pertama kali dibaca oleh React.js-nya itu adalah file index.js yang ini. Jadi, dia adalah file utama kita. Nah, kenapa tampilan app.js yang ditampilkan? Padahal kan index.js file utamanya. Nah, karena di sini kita lihat nih, masukkan atau mengimport merender komponen app. Komponen app itu yang mana? Yang ini. Jadi, app ini adalah komponen utama kita. Sedangkan index itu adalah file utama kita yang di-render oleh React.js-nya. Jadi, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, React DOM create root. Di sini kita ngerender si app-nya. Jadi, dia bakalan tampil di sini. Oke, guys lah, itu cuma teori. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih detail mengenai React.js dasarnya, silahkan kunjungi aja playlist Study With Me. Oke? Langsung saja.